Dalam video ini akan diungkap beberapa kasus terkait Mbah Slamet yang menghabiskan nyawa 12 korban. Ada beberapa hal yang akan dijawab. Pertama, bagaimana agar kasus serupa tidak terulang? Kedua, mengapa banyak orang percaya? Ketiga, berapa korban tewas terkait dukun Tohari atau Mbah Slamet? Keempat, keluarga korban, tetap saja dia berangkat karena mungkin terjerat utang. Sebelum menonton video ini, tolong like, share, dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Dukun pengganda uang Tohari alias Mbah Slamet habisi 12 korban, bagaimana agar kasus serupa tidak terulang? Sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam Prasojo, menilai kepolisian harus lebih cepat mendeteksi praktik-praktik kejahatan berkedok penggandaan uang untuk mencegah kasus dukun di Banjarnegara terulang di masa mendatang. Sebab, fenomena mistis atau klinik di Indonesia relatif tebal, dan butuh waktu yang panjang untuk mendidik masyarakat agar berpikir rasional sehingga tidak mudah tertipu. Sementara, kriminolog dari Universitas Indonesia, Josiah Simon, mengatakan model kejahatan berlatar budaya cukup banyak terjadi. Para pelaku biasanya menggunakan pola yang sama. Adapun Kapolres Banjarnegara, Hendri Yulianto, mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan jangan gampang percaya dengan janji orang atau pihak yang mengeklaim bisa menggandakan uang dengan cara instan. Pola dan menarget korban yang sama. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Josiah Simon, mengatakan penipuan mengatasnamakan penggandaan uang mempunyai pola sejenis. Yakni mengaku diri sebagai kiai, embah, atau eyang yang menggunakan ilmu pesugihan putih untuk membantu menggandakan modal usaha ataupun membantu yang sedang terlilit utang keterpukuran ekonomi. Untuk meyakinkan calon korban, pelaku biasanya menambahkan foto uang bergepok-gepok ditambah testimoni keberhasilan uang gaib tersebut. Cara itu dipakai untuk memanipulasi korban agar terlihat berhasil dan akhirnya banyak yang tertarik. Bagi orang-orang yang sedang terlilit utang atau ingin dapat uang dengan mudah, metode itu menggiurkan. Di media sosial, kata Josias, iklan-iklan penggandaan uang berseliweran. Kasus penipuan dan pembunuhan oleh dukun yang bisa menggandakan uang sudah berulang kali terungkap. Satu dukun Asep di Cianjur mengumbar bisa menggandakan uang. Pada tahun 2007 dia divonis mati oleh Pengadilan Negeri Rangkas Bitung karena telah menghabisi nyawa 8 korbannya. Dua dukun Is di Magelang juga mengklaim bisa menyembuhkan hingga melipat gandakan uang. Pelaku melakukan aksinya pada tahun 2020 dan membunuh 4 korbannya dengan memberikan minuman yang dicampur racun. 3. Abah Yanto di Gresik mengaku bisa menggandakan uang dengan ritual darah untuk sesajen. 4. Aki Wawan menjanjikan kekayaan dengan cepat. Korban Wawan mayoritas TKI di luar negeri dan saat mereka menagih janji itu justru dibunuh dengan cara diberi minuman beracun. Mengapa banyak orang percaya? Sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam Prasojo, menyebut ada beberapa hal mengapa masih ada orang yang percaya pada dukun, pengganda uang, meskipun secara rasional hal itu tidak mungkin. Pertama, karena kepercayaan masyarakat Indonesia pada dunia supranatural masih tebal. Kedua, adanya perilaku yang ingin cepat berhasil atau kaya dengan jalan pintas. Mereka ini, kata dia, gampang dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang pintar, tak peduli apa latar belakang mereka. Ketiga, rasionalitas masyarakat Indonesia tidak berkembang sehingga kerap terjebak penipuan. Jadi, fenomena dukun pengganda uang ini menggambarkan perpaduan dunia mistis yang masih relatif tebal dan desakan konsumerisme yang begitu memborbardir sehingga orang jadi pragmatis, kepengen cari jalan pintas. Imbuh Imam Prasojo kepada BBC News Indonesia, Rabu 5 April. Menurut dia, satu-satunya jalan untuk mencegah berulangnya kasus serupa terjadi lagi di masa mendatang dengan gerak cepat polisi mengendus praktik-praktik penipuan tersebut agar tidak merajalela. Sebab butuh waktu untuk mendidik masyarakat agar lebih rasional pada ilmu klinik. Kalau menyasar masyarakat yang gampang percaya, dukun, harus ada strategi khusus seperti pemetaan dan edukasi. Tapi pelaku yang mengaku dukun ini, harus ditertibkan supaya tidak jatuh korban. Kalau mulai ada praktik-praktik yang terindikasi penipuan ditertibkan, ditangkap. Berapa korban tewas terkait dukun Tohari atau Mbah Slamet?
Kepolisian sedang membuka posko pengaduan orang hilang untuk melacak identitas sebagian korban Tohari alias Mbah Slamet atau dukun pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejauh ini polisi menemukan 12 jenazah yang dikubur di kebun milik Slamet di Desa Balun. 3 diantaranya telah teridentifikasi, namun 9 lainnya sulit diidentifikasi lantaran hanya menyisakan tulang belulang. Dugaan polisi, jasad-jasad itu sudah terpendam kira-kira 6 bulan. Kita buat posko pengaduan masyarakat untuk data antemortem bagi yang merasa kehilangan keluarga, kata Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Lutfi di Mapolda Jateng, Rabu 5 April. Para korban, sambung dia, berusia antara 25 sampai 50 tahun. Hasil identifikasi sementara tidak ditemukan adanya tanda kekerasan. Di dalam liang mayat korban ditemukan botol air mineral. Berdasarkan pengakuan pelaku, mereka tewas setelah diberi racun potasium. Tapi untuk memastikan, polisi akan memeriksa di lab for. Di masing-masing liang ada botol. Pengakuan dari tersangka dia kasih potas, ujar Ahmad Lutfi. Keluarga korban, tetap saja dia berangkat karena mungkin terjerat utang. Salah satu keluarga korban, Ahmad Hidayat, meyakini kakak kandungnya bernama Mulyadi yang hilang sejak 2021 menjadi salah satu korban Tohari alias Mbah Slamet. Ia yang merekam kegiatan penggalian di Desa Balun berkata, pada Oktober 2021 kakaknya berangkat dari Palembang ke Jawa untuk menemui pelaku. Akan tetapi seminggu kemudian, Mulyadi hilang. Saat sampai di sini, Desa Balum, dia WhatsApp saya, share lokasi. Setelah seminggu tidak ada kabar dan hilang sampai sekarang. Yang pasti dia pamit sama keluarga akan ke Jawa dan bertemu Tohari, jelasnya kepada wartawan Lilik Darmawan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Selasa 4 April. Hidayat melanjutkan, kakaknya kenal dengan Tohari dari orang lain yang menawarkan janji bisa menggandakan uang. Mendengar hal itu, keluarganya sudah mengingatkan agar tidak mudah percaya dan melarangnya untuk menemui Tohari. Keluarga sudah ingatkan supaya jangan ke sini. Jangan percaya sama hal-hal begitu. Mustahil. Tapi tetap saja dia berangkat karena mungkin terjerat utang, imbuh Hidayat. Kepergian pertama Mulyadi menemui Tohari, sambungnya, dilakukan sembari membawa uang. Kendati ia tak tahu pasti jumlahnya. Keberangkatan kedua berlangsung pada Oktober 2021. Dia berangkat sendirian membawa mobil dan pamit kepada keluarga untuk bertemu pelaku. Soal hilangnya Mulyadi, sudah dilaporkan ke Polsek setempat. Ia bahkan pernah menemui langsung Tohari bersama polisi dan pengacara. Tapi Tohari terus mengelak. Kini keluarga hanya ingin pelaku dihukum setimpal. Dihukum seumur hidup atau hukuman mati. Karena sudah banyak korban. Kapolres Banjarnegara, Hendri Yulianto, tidak menampik jika Mulyadi merupakan salah satu korban Tohari. Sebab berdasarkan pengakuan pelaku, korbannya berasal dari berbagai daerah seperti Palembang, Tasikmalaya, Jakarta, Yogyakarta, dan Lampung. Sebelum menonton video ini, tolong like, share dan subscribe dulu ya. Terima kasih.